tumben pagi-pagi udah kesini, ada apa? Tadi papa kamu nelpon aku dan nyuruh aku kesini. Oh ya? Kok papa nggak cerita ya? Tadi papa kamu bilang ada tugas yang harus aku kerjakan. Ya udah, kalau gitu aku yang nganterin kamu ya. Jangan, Riz. Aku nggak mau ngerepotin kamu terus. Nanti aku bisa pergi sendiri kok. Udahlah, santai aja. Lagian kan hari ini kita juga nggak ada kelas. Aku juga nggak ngapa-ngapain kok. Daripada nganggur ya mending aku nemenin kamu kan? Tapi Ya udah kalau gitu aku tunggu di mobil. Kamu masuk aja, papa udah di dalam. udah, aku masuk dulu ya, Riz. Oke. Kok masih di situ? Papa udah di dalam nungguin. Masuk. Yaudah, aku masuk dulu ya. Oke. Juna. Permisi, Om. Juna, silakan duduk. Makasih, Om. Hari ini apa yang harus saya kerjakan, Om? Apa saya harus ke gudang lagi? Bukan, ini tugas lain. Kamu bilang kamu kenal sama Ibu Leni. Iya, Om. Saya kenal. Ya, jadi Om mau pagi ini kamu pergi ke kantin dia, kamu ambil cek dari dia. Bilang aja kamu dari Om, dan dia akan tahu cek apa yang harus diambil sama kamu. Baik, Om. Kalau gitu saya langsung berangkat sekarang aja ya, Om. Permisi, Om. Tante lihat kan, gimana Soraya perlakuin aku? Tante lihat kok. Ibu dan anak itu udah bikin aku sengsara. Semalam Mas Aryo tidur di sana. Dan pas aku datang mau jemput Mas Aryo, orang tuanya ngelarang aku masuk. Katanya kalau suami lagi sama istri pertama, aku nggak boleh ganggu. Aku nggak boleh ganggu sama sekali, Tante. Aku harus menyingkirkan Soraya dari rumah ini. Tunggu. Bener, Soraya kan kerja di catering makanan. Ya. Tante punya ide. Ide yang sangat menarik. Kita sewa catering makanannya. Kita bikin di kantor acara party kecil-kecilan. Kita sewa cateringnya Soraya. Di situ, kamu bisa mempermainkan Soraya sesuka hati kamu. Kamu bilang kalau di rumah kamu nggak bisa mempermainkan dia. Tapi di kantor itu kekuasaan kamu. Otomatis pasti Soraya akan cerita ke orang-orang kalau dia istrinya Aryo. Dan kita akan bikin Aryo itu malu mempunyai istri pertama seperti Soraya. Makasih ya, kamu udah nganterin aku. Iya, sama-sama. Aku tungguin ya. Nggak usah, Riz. Ya udah. Ya udah apa? Nggak usah nolak. Ya udah. Ya udah, Riz, aku turun dulu ya. Oke. Ya, makasih ya. Sama-sama. Mas. Iya, Pak. Permisi, saya mau ketemu sama Bu Leni. Bu Leninya belum datang, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Apa Bu Leni nitip sesuatu buat Pak Henry? Sebentar ya, Pak. Saya tanyakan dulu ke dalam. Oh iya. Bapak, silakan duduk, Pak. Ya, makasih ya, Mas. Sama-sama, Pak. Mbak, di luar ada tamu. Katanya mau ketemu sama Bu Leni. Terus dia nanyain Bu Leni nitipin sesuatu nggak? Kayaknya Bu Leni nggak nitip sesuatu deh. Gimana kalau Mbak aja yang ketemu sama tamunya? Yaudah, kamu lanjutin, jangan sampai gosong ya. Iya, Mbak. Mas, yang tadi tanya titipan dari Bu Leni ya? Iya, Mbak. Kak Soraya? Kakak ngapain, Kak, di sini? Kakak kerja di sini, Jun. Kakak kan udah punya segalanya, Kak. Kakak tuh udah nggak usah kerja lagi, Kak.
Buktinya kakak kerja di sini. Duduk, Jun. Ceritanya panjang, Jun. Aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi kayak gitu, Jun, ceritanya. Kak, kenapa sih kak nggak pernah cerita sama Juna? Aku ini adik kakak, bukan orang lain kak. Kakak baik-baik aja kok, kamu nggak perlu khawatir. Tapi kak, aku... Ya, Jun. Kita semua baik-baik aja. Mendingan kamu pikirin kuliah kamu supaya kamu cepat selesai. Soal titipannya dari Bu Leni nggak titip apa-apa sama kakak. Oh gitu ya kak? Ya udah deh, nggak apa-apa kak. Ya udah, kakak lanjutin kerja, kamu hati-hati ya. Kakak juga ya kak. Kak, tunggu kak. Kak, mulai sekarang kalau kakak perlu apa-apa, ceritain sama aku. Aku ini kan adiknya kakak. Aku nggak bakal ngerasa kerepotan kok kak. Ya kak? Irfan, kok berhenti sih? Mama tuh lagi buru-buru. Kalau mobil nggak rusak aja mau bawa sendiri deh. Mah, jangan main handphone terus makanya. Ini udah sampai tuh, Mah. Mama nggak lihat. Iya. Wah, iya. Aduh. Yaudah, Mama turun dulu ya. Iya. Mama buru-buru nih, ada mau ketemu. Mas, salam dulu. Iya, sayang. Ya, Hati-hati hati-hati. kamu, jangan ngebut-ngebut. Iya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa dia kesini? Apa mau bahas soal suami dan anak tirinya? Bu Leni, perkenalkan saya... Istrinya Aryo. Oh, betul. Memang kita pernah bertemu sebelumnya. Ada apa ya Anda datang ke sini? Maaf sekali Bu, saya dadakan datang ke sini. Sebenarnya saya ingin pesan catering sama Ibu untuk acara saya di kantor. Bisa? Saya udah baca perincian harganya dan akan saya bayarkan DP-nya sekarang. Mama, handphonenya ketinggalan. Pasti Mama kebingungan kalau handphone nggak ada. Oke, saya buatkan kwitansinya ya. Nggak usah, saya percaya sama Ibu kok. Ya sudah, saya akan mempersiapkan segala keperluannya. Jadi nanti soal detail-detailnya bisa by phone, ya. Permisi. Tapi, ada satu tambahan lagi. Kalau ini nggak bisa, semua pesanan akan saya batalkan. Apa itu? Saya minta Soraya yang mengerjakan ini semua. Dan dia juga yang mengantarkan semua ke kantor saya. Permintaan yang aneh. Jangan-jangan dia mau menjebak Soraya. Bagaimana? Bisa? Baik. Deal. Mah, Loh, kok kamu kesini? handphone Mama ketinggalan.
Ya Allah, makasih ya sayang ya. Ma, batalin pesanan yang tadi ya. DP-nya dibalikin aja lagi. Kenapa? Perempuan itu jahat, Ma. Percaya sama Irfan, dia pasti melakukan hal buruk nantinya. Tapi Van, kita nggak boleh dong menolak permintaan pelanggan. Ma, Mama ada yang aneh gak sih sama pesanannya? Kenapa harus Soraya yang nganterin? Irfan, apapun permintaan pelanggan, Mama nggak bisa nolak. Hanya karena satu orang. Kalau mereka minta Soraya, ya Mama kirim Soraya. Ma, dengerin Irfan. Perempuan itu jahat, Ma. Kalau memang Dina mau saya yang pergi ke sana, biar saya yang pergi ke sana. Saya nggak apa-apa kok. Nggak makan, Bu? Makanannya enak banget loh. Oh, iya, ini kebetulan catering yang bikin di sini itu istri pertamanya Pak Aryo. Istri pertama? Maksud Ibu, Pak Aryo sudah menikah sebelum menikah Ibu Dina? Terus istri pertamanya disuruh kerja kayak gini? Kok Pak Aryo tega banget? Iya, kalau soal itu saya kurang paham juga, Pak. Lagian posisi saya apa sih? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, mari Pak. Udah beres semuanya? Udah. Ya udah. Rasakan kamu, Soraya. Semua rencana aku diawali dari sini. Mbak, sini deh. Mbak, saya mau minum. Tapi kenapa ada sisa makanan di sini? Gimana saya mau minum, Mbak? Aduh Bu, tadi saya menyiapkannya bersih kok. Cepet ganti, Mbak. Saya jadi nggak bisa minum. Ada apa ini? Ini loh, Mbak, saya mau minum tapi ada sisa makanannya. Astagfirullahaladzim, kok bisa kotor gini? Bu, tadi kami siapkannya bersih kok, nggak seperti ini. Kok bisa kayak gini sih ini? Gak tahu Bu, tadi saya kesini nggak ada apa-apa. Yaudah, kamu ganti. Ayo, cepet ya. Langsung aja Bu. Ini Bu. Loh, kok jadi air putih sih, Mbak? Saya maunya jus. Saya mohon maaf Bu, untuk sementara kita kasih dulu Ibu air putih sambil kita bereskan, kita ganti dengan yang baru. Ini kan perlu proses dicuci dulu. Gimana sih? Terserahlah. Kamu cepetan beresin ini semua, cuci, ganti sama yang baru, terus udah gitu siapin. Kamu panggil semuanya, saya siapin satu minum nih di satu kotak. Taruh sini dulu untuk sementara ya. Iya Bu. Kok bisa kayak gini sih? Kayaknya semakin seru nih. Harusnya jam segini acaranya di kantor Dina udah dimulai. Saya benar-benar gak percaya Dina sengaja berbuat ini. Dia pasti merencanakan sesuatu yang buruk untuk Soraya. Sebaiknya saya tunggu di sini. Kalau tiba-tiba saya ke sana, terlalu menarik perhatian, terutama sama Aryo dan Dina. Mereka kenapa ya? Iya Mas, mereka kenapa ya? Kok pada sini sama kamu? Seperti mereka menghindari aku gitu. Kenapa Soraya ada di sini? Pakai bawa gelas. Dia pasti pengen pemaluin kamu di depan tamu-tamu Mas. Makanya mereka ini pada sini sama kamu.
benar-benar kelewatan, Soraya. Iya, Mas. Dia pasti pengen permaluin kamu di depan klien-klien kita. Mas, kamu nggak boleh diem aja. Kamu lakuin sesuatu. Mas, apa-apaan sih, Mas? Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kelewatan kamu. Kelewatan apa sih? Kamu ngapain di sini? Pakai baju begini segala. Kamu jadi pembantu di sini. Aku diminta Bu Leni datang ke sini buat ngurus cateringnya. Apa kamu nggak bisa tolak? Hah? Kamu lihat nih, tamu-tamu ini. Ini semua klien aku. Kamu sengaja mau bikin malu aku. Aku datang ke sini bener-bener murni cuman ngurusin catering. Aku kerja di sini. Ini pekerjaan halal. Kamu nggak sadar ya? Beberapa bulan ini kamu nggak nafkahin aku, mama, papa. Kamu nggak tanggung jawab. Mas denger ya, aku ini masih istri kamu. Aku ini masih takut Allah. Dalam agama kita, istri adalah pakaian suaminya. Jadi mana mungkin aku tega mau bikin kamu malu. Ya nggak mungkin lah. Masalahnya dari sekian banyak orderan, kenapa kamu ambil ini? Kenapa kamu nggak ambil yang lain? Kenapa mesti tempat ini? Itu maksud aku. Jadi kamu anggap ini sebuah masalah? Ya iyalah ini masalah. Kalau kamu nganggap ini masalah, kamu tanya sama Dina. Jangan sama aku. Dia yang pesen cateringnya dan dia minta aku yang kesini. Bukan aku yang minta. Kamu jangan ngaco, Soraya. Nggak mungkin Dina lakukan itu. Dia pesen catering sama Bu Leni dan dia pesen khusus. Dia minta aku yang datang buat ngurusin catering ini. Kalau enggak dia ngancem pesenannya bakalan dia batalin. Menurut kamu aku harus kayak gimana? Hah? Kamu sengaja nyuruh dia, minta dia untuk melayani di sini. Kamu mau bikin malu aku. Ya ampun, Mas. Dia ngomong begitu sama kamu, Mas. Ini semua hanya fitnah. Soraya itu fitnah aku, Mas. Memang aku yang pesan catering ini. Tapi aku nggak tahu kalau dia kerja di sini. Dia ngatur makanan ke sini, Mas. Nggak mungkin aku ngelakuin hal itu. Yang benar yang mana sih? Kamu yang minta dia atau kamu benar-benar nggak tahu? Mas, kamu dengerin aku ya. Coba kamu pikirkan. Kalau aku permaluin kamu, sama aja aku permaluin diri aku sendiri. Gak mungkin aku ngelakuin hal itu, Mas. Kamu kan tahu ya, dia itu selalu cari gara-gara sama aku. Makanya dia fitnah aku.